Pemirsa, dikabarkan bahwa biaya perjalanan ibadah haji, biaya yang dibayar langsung oleh jamaah haji tahun 2023 berada di angka 49.810.000 rupiah. Dan kini juga meningkat ya, angkanya di sekitaran 50 juta rupiah. Dan ini keningkatannya kalau tidak salah di 55% dari total biaya penyelenggaraan haji. Dan sisanya akan ditanggung oleh dana penyelenggaraan haji. Banyak yang kemudian bertanya apa yang menjadi penyebab biaya haji semakin mahal dari tahun ke tahun. Angka ini sebenarnya berada lebih rendah dari angka yang diusulkan oleh Menteri Agama Yaqut Khalil Qomas, yakni sebesar Rp69.190.000. Padahal pada kenyataannya, biaya paket haji Saudi sendiri mengalami penurunan sebesar 30%. Sebelumnya biaya perjalanan ibadah haji yang diusulkan sebesar 69 juta rupiah yang kemudian turun dan disepakati menjadi 49,8 juta rupiah. Sehingga disepakatilah ada penurunan nilai dari 69 juta rupiah menjadi 49,8 juta rupiah. Adapun jemaah yang dianggap mampu terpenuhi subsidi atau pengguna nilai manfaatnya tidak lebih besar dari uang yang dibayarkan oleh jemaah haji. Kenaikan biaya haji tahun 2023 dipicu karena turunnya subsidi nilai manfaat yang diperoleh jemaah, di mana sebelumnya sebesar 70% menjadi 30%. Dinilai masih dapat menyelamatkan dana di Badan Pengelolaan Keuangan Haji untuk penyelenggaraan haji di tahun-tahun berikutnya. Kenaikan ini dinilai masih dapat menyelamatkan dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji untuk penyelenggaraan haji di tahun-tahun berikutnya. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Jaja Jaelani, selaku Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sihdu. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang, Pak Jaja. Assalamualaikum, apa kabar, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mas. Baik, kita langsung saja membahas biaya haji yang meningkat ya, dari 39 sampai ke 49-an ya juta saat ini. Nah, ini kalau dilihat-lihat apa yang membuat biaya ibadah haji meningkat lumayan signifikan, Pak? Apakah karena living cost-nya yang tinggi atau akomodasi di Mekah dan Madinah atau biaya penerbangannya yang meningkat juga signifikan? Makasih, Mas. Memang ini menjadi pertanyaan besar masyarakat ya di tahun 2023 berkaitan dengan biaya haji yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan. Pertanyaannya adalah sekitar apa yang tadi Mas tanyakan berkaitan dengan berapa besar kenaikan atau mengapa sampai sebesar itu. Di dalam penyusunan anggaran penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH, banyak komponen yang kita bicarakan, Mas. Itu adalah komponen di dalam negeri, yang kedua komponen di luar negeri, dan terbesar adalah komponen di luar negeri, di mana di luar negeri itu ada penerbangan, ada selisih kurs, dan juga inflasi. Nah, ketiga hal itulah yang selalu kita mencari, jangan sampai nanti di dalam pengelolaan haji ke depannya mengakibatkan ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga akhirnya pemerintah mengusulkan awalnya 70-30, yaitu 98 juta. Tapi alhamdulillah dengan pembahasan bersama dengan DPR, ada penurunan 8 juta menjadi 90 juta 50 ribu sekian. Ini adalah penurunan dari usulan kami yang semula 98 menjadi 90. Adapun yang ditanya masyarakat adalah berkaitan dengan kenaikan biaya bibihnya. Karena dalam penyelenggaraan ibadah haji itu ada dua hal. Dari 90 juta 50 ribu sekian itu, komponennya besarnya ada dua. Yang pertama adalah bibih, dana yang disetorkan oleh jamaah. Yang kedua adalah biaya nilai manfaat. Nilai manfaat adalah hasil investasi yang dikelola oleh dana BPKH. Hasil investasinya itu diserahkan kepada jamaah dan namanya nilai manfaat. Nah, untuk pembagian itu kami sudah mengajukan ke DPR sebagaimana hasil keputusan tanggal 15 Februari yang lalu bahwa BP atau dana yang setelah jamaah 49 juta 8 dan nilai manfaat adalah 40 juta 237 juta. Yang 40 juta ini adalah merupakan
hasil investasi yang diberikan oleh BPKH. Cuma kan masyarakat hanya melihat selama ini bahwa seolah-olah bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji ya itu seolah-olah hanya BP gitu ya, padahal bukan itu. Adalah penggabungan antara BP dengan nilai manfaat yang menjadi 90 juta. Jadi biaya haji itu bukannya 49 juta, tetapi adalah 90 juta 50 ribu sekian itu, Mas. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau dari usulan kita itu ada penurunan 8 juta. Baik. Kalau kita berkaca dari kondisi keuangan kita, ini Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU mengatakan bahwa kondisi keuangan kita dalam keadaan yang baik. Nah, namun Dirjen juga mengatakan bahwa ini memang harus dinaikkan biaya ibadah haji, karena kalau tidak dinaikkan maka di tahun 2028 jemaah harus membayar 100% karena nilai manfaat akan habis, Pak, di tahun 2027. Ini apakah betul demikian? Tidak, Mas, bukan habis ya, dalam artian ini akan kritis untuk jemaah haji selanjutnya ya, karena di tahun 2027 nanti itu ada penarikan dana 2 kali karena hajinya berdekatan gitu ya, sehingga kalau memang tidak kita antisipasi dari sekarang, biaya penyelenggaraan haji yang berikutnya uangnya dari mana gitu loh ya. Padahal kalau memang kan ini banyak sekali kemarin masukan-masukan atau tuntutan masyarakat, Pak, bagaimana kalau biaya ibadah haji tahun ini sama dari presentasinya dengan tahun yang lalu, yaitu 40-60. Nah, kalau dengan menggunakan asumsi seperti itu, ini pun juga akan menjadi pertanyaan, nanti bagaimana untuk jemaah haji yang berikutnya? Padahal nilai manfaat itu adalah milik semua jamaah, bukan hanya milik yang berangkat tahun ini, tetapi adalah milik semua jamaah yang akan berangkat dari tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya. Demikian, Mas. Baik, kalau dari melihat kenaikannya memang lumayan ya, memberatkan bagi orang-orang yang berada di ekonomi menengah ke bawah. Namun kalau kita melihat value-nya, sebetulnya nilai-nilai atau manfaat apa saja yang akan ada diberikan kepada para jemaah yang akan melakukan ibadah haji? Apakah ada peningkatan dari kualitasnya saat warga kita ingin melakukan ibadah haji? Memang gini, Mas, banyak sekali pertanyaan seperti ini ya. Kita kalau melihat dari struktur anggaran, ini kan hanya yang membedakan hanya pembebanan yang berbeda, Mas. Yang semula dibebankan kepada nilai manfaat, sekarang dibalik adalah dibebankan kepada calon jamaah. Mengapa ada pembebanan yang kepada calon jamaah? Ya karena saya bilang tadi bahwa dana haji yang dikelola oleh Bapak juga ada keterbatasan. Bisa saja, oke lah, kita habiskan nih tahun ini agar jamaah semuanya membayar yang kecil sama dengan tahun yang lalu. Ini akan berakibat kepada prinsip keadilan dan keberlanjutan gitu loh. Jangan sampai nanti yang sekarang nilai manfaatnya lebih besar, tahunnya akan datang lebih kecil gitu, Mas. Nah, untuk menjaga kesinambungan itu, makanya pemerintah mengajukan usul 70-30, tetapi akhirnya di dalam bahasan itu adalah 55,4% dan 44,6%, yaitu BP-nya 55,4%, untuk nilai manfaatnya 44,6%. Ini yang disetujui oleh DPR. Ini saya rasa menurut saya di jalan tengah gitu ya, sehingga ke depannya kesinambungan dan keberlanjutan dana haji nilai manfaatnya itu dapat betul-betul dikendalikan. Demikian, Mas. Jadi artinya memang ada peningkatan ya dari manfaatnya. Betul. Oke, baik. Kalau berbicara jemaah yang ingin berangkat, Pak, di tahun ini, di tahun 2023, tentu mereka juga harus melunasi sejumlah anggaran ya, karena ada peningkatan ini. Berarti dalam rentang waktu kurang lebih 1-3 bulan ya, mereka harus membayar biaya sisanya itu 10-20 juta rupiah dalam rentang waktu 1-3 bulan. Ini rasa-rasanya cukup berat, Pak, untuk orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Nah, apakah sebetulnya ada komponen-komponen yang bisa ditekan untuk menolong orang-orang yang ekonominya lemah, menengah ke bawah, agar mereka tetap bisa melakukan ibadah hajinya? Memang di tahun 2023 ini ada beberapa kategori, Mas, berkaitan dengan jamaah. Satu adalah jamaah lunas tunai tahun 2020, artinya mereka sudah melunasi tetapi tidak berangkat.
karena faktor sesuatu. Terus yang kedua, jamaah lunas tunda tahun 2022. Karena kita ada pengurangan kuota, Mas. Gitu ya. Kuota kita itu yang semula 221.000, tahun 2022 kita hanya 100.051 jamaah. Atau 45 atau 46% ya dari total jamaah kita yang misalnya 221.000. Alhamdulillah di tahun 2023 ini kuota kita kembali. Ini jadi menjadi 221.000. Nah, sekarang bagaimana untuk penentuan pelunasannya? Bagi jamaah haji yang lunas tunda 2020 yang telah membayar, ini mereka tidak dikenakan biaya tambahan, Mas. Jadi sebagaimana karena mereka sudah mendapat nilai manfaat. Terus yang kedua, bagi jamaah haji yang lunas tunda tahun 2022, karena ada pemotongan yang 56%, itu menambah 9,3 juta. Nah, bagi jamaah haji tahun 2023, karena mereka belum melakukan pelunasan, maka dibebankan untuk pelunasannya adalah 23,5 juta rupiah. Nah, selanjutnya, apakah mereka dapat diringankan kembali? Itu Mas ya, Ustaz tadi. Karena ini adalah merupakan hasil keputusan bersama-sama DPR, Komisi 8, maka pembebanan dari dana yang tadi disampaikan dari 49 itu bagi jamaah yang tahun 2023 tentunya ini menjadi keharusan baginya untuk melunasinya. Karena walaupun bagaimanapun juga satu sisi, Mas, kita ingin meringankan beban jamaah secara keseluruhan. Tetapi juga ada yang kita pikirkan, ada jamaah haji yang belum berangkat di tahun yang akan datang. Sehingga kesinambungan uang haji ini harus betul-betul dijaga. Demikian, Mas. Baik, jadi ini seperti melakukan tambal sulam begitu ya, ada subsidi ya yang memang harus diberikan dari jamaah haji yang sekarang untuk jamaah haji di tahun-tahun berikutnya. Nah, tapi melihat dari Arab itu, Mas. Bagaimana, Pak? Maaf, bukan itu. Jadi jamaah haji yang tahun ini tidak mensubsidi jamaah yang berikutnya. Kalau kita malah jamaah yang belum berangkat itu kita harapkan ke depan terpelihara dananya jangan sampai terpakai oleh jamaah yang berangkat tahun ini. Nah, makanya adanya rasionalisasi itu. Tapi ini kita belum bisa 100% seperti itu, Mas. Demikian. Baik, menarik sekali perbincangan kita. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, Pak, karena di negara Arab Saudi sendiri ini juga justru memberikan diskon ya atau menurunkan biaya ibadah haji sebesar 30%. Ini lumayan nih diskonnya. Sementara kita di Indonesia ini malah meningkatkan biaya ibadah haji senilai 49 juta rupiah. Nah, ini bagaimana sebetulnya hitung-hitungannya? Tapi nanti dibahas, Pak, usai jeda. Baik pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Bapak Jaja. Pak Jaja, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, ini Kementerian Agama memang menaikkan ibadah haji menjadi 49 juta rupiah. Nah, di satu sisi negara Arab Saudi malah berencana untuk menurunkan biaya ibadah haji sebesar 30%. Nah, ini apakah angka 49 juta rupiah sudah dihitung-hitungkan, Pak, dengan adanya 30% ya biaya ibadah haji yang akan diturunkan oleh negara Arab Saudi, Pak Jaja? Mungkin saya koreksi dulu ya. Biaya ibadah haji bukannya naik gitu ya kalau secara keseluruhan, tapi malah turun. Tahun lalu 98, sekarang menjadi 90. Yang membedakan aja pembebanannya yang berbeda. Kalau dulu kan nilai manfaatnya yang besar. Nah, sekarang dibalik nilai bibitnya yang dibesarkan, gitu, Mas. Kenapa? Ini karena rasionalisasi berkaitan dengan penerbangan, nilai kurs, dan juga satu lagi inflasi. Ketiga hal itulah yang menyebabkan adanya kenaikan berkaitan dengan pembahasan haji tahun ini. Jadi hanya pembebanan yang berbeda. Tapi secara keseluruhan
biaya haji itu turun 8 juta karena yang tahun lalu ada 98 juta. Tetapi pembebanan kepada jamaah yang semula 39 sekarang menjadi 49, jadi 10 juta itu Mas. Selanjutnya berkaitan dengan dana haji masair yang turun di Saudi. Ada penurunan yang kemarin ditanyakan oleh jamaah adalah berkaitan dengan mengapa di Saudi itu ada penurunan. Penurunan yang di Saudi itu hanya biaya masair, Mas. Masair itu apa sih? Masair itu adalah kota-kota perhajian, yaitu Muzdalifah, kalau dulu disebutnya Ar-Muzna, Arafah, Muzdalifah, Mina. Nah, biaya yang 5 hari itulah Mas yang dikurangi. Dan kita pun juga sudah mengurangi Mas biaya masair itu. Karena di tahun 2022 itu biaya masair adalah 5.656. Kalau sekarang di tahun 2023 biaya masair justru kita turunkan menjadi untuk yang dibayar jemaah adalah 3.474,93 real Saudi. Kalau dihitung pengurangannya adalah 1.042 SAR. Nah, ini adalah merupakan hasil negosiasi kita masa Saudi antara pemerintah dengan DPR bernegosiasi. Itulah hasil dari penawaran kita kepada pemerintah Saudi. Demikian Mas. Oke, baik. Namun sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat sendiri? Karena saya dengar dari rekan-rekan kami yang ada di lapangan, terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, banyak yang menarik dananya karena mereka mengaku tidak mampu lagi untuk melunasi sisanya. Apakah ada pengurangan dari jumlah kuota atau jumlah antriannya sendiri? Nah, memang kemarin kami juga mendapatkan laporan seperti itu, Mas. Setelah kami evaluasi dan kami tugaskan beberapa teman yang untuk melakukan penelitian di sana, ada beberapa hal. Yang pertama adalah ada yang memberikan masukan kepada jamaah bahwa antrian begitu panjang, lebih baik kita umroh saja. Sehingga itu ada di pergeseran dari haji ke umroh. Yang kedua, mungkin karena hal dan satu hal. Nah, dari hasil setelah kami mengadakan penelitian di sana dan juga berkomunikasi dengan jamaah juga banyak yang kaget-kaget. Karena mereka masih mendapatkan informasi berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, bahwa haji tahun 2023 masih ada pembatasan usia. Padahal di Saudi itu sekarang sudah tidak ada pembatasan usia. Yang kedua, masalah vaksin, sekarang di Saudi sudah bebas sekali, Mas. Bebas sekali, sudah tidak berkaitan dengan seperti ketentuan memakai masker gitu ya dan sebagainya. Itu sudah sangat bebas. Nah, selanjutnya kami berharap kepada calon jamaah haji, apabila Bapak dan Ibu ingin menarik dananya, itu hak Bapak Ibu sekalian, tapi menghimbau pada Bapak Ibu sekalian dipikirkan ulang apabila ingin menarik dana. Karena apabila nanti ingin berhaji lagi, maka hitungannya jadi 0 tahun lagi, Mas. Padahal kemarin juga ada banyak penyesal. Kenapa? Mereka belum mendapatkan informasi yang sesungguhnya, karena mungkin dapat informasi dari antara jamaah ataupun juga dari pihak yang lain, yang akhirnya mereka menarik dana. Mereka menyesal. Kenapa? Ya Allah, saya hanya tinggal 5 tahun lagi, tinggal 4 tahun lagi, kok mengapa saya tidak tarik? Gitu loh Pak. Nah, inilah mungkin yang harus kita jelaskan kepada masyarakat. Kalau yang ingin umroh tetap umroh, tapi hajinya tetap mengikuti antrian yang ada. Mudah-mudahan pada saatnya berangkat nanti Allah mudahkan rezekinya sehingga dapat menunaikan ibadah haji sebagaimana tahun antrian yang telah ditetapkan. Demikian Mas. Baik, jadi informasi ini juga penting ya, harus juga diberikan sosialisasi kepada masyarakat luas agar tidak terjadi miss atau kehilangan informasi yang perlu diupdate bagi para warga yang ingin melakukan ibadah haji. Apakah sosialisasi sudah secara masif diberikan misalkan untuk menyetor di awal ya minimal berarti harus 30 juta sampai 40 juta di awal, Pak Jaja? Dan ini Mas memang yang kami terus lakukan, ya mungkin masyarakat masih ada yang belum mendapatkan informasi secara utuh gitu ya. Maka melalui forum seperti ini, acara Halo Indonesia ini juga dapat sebagai sosialisasi kepada masyarakat bagi calon jamaah haji yang
akan melaksanakan ibadah haji ada beberapa hal yang saya tekankan. Yang pertama adalah tolong lihat paspornya, Mas. Ini masih berlaku atau tidak. Yang kedua, ikuti manasik gitu loh. Karena manasik itu adalah merupakan ilmu bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai nanti kemudian hajinya kita ternodai karena kurang rukunnya. Yang ketiganya adalah apa? Jaga kesehatan. Karena haji itu adalah ibadah fisik. Agar kita dapat melaksanakan ibadah haji kita nasusi dengan maksimal. Demikian, Mas. Terakhir Pak Jaja, apakah kembali lagi adakah solusi begitu untuk jalan tengah bagi warga kita yang sebetulnya sudah menabung bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan untuk bisa melakukan ibadah haji, tetapi karena ada peningkatan biaya haji ini mereka jadi tidak bisa. Apakah ada jalan tengah yang mungkin bisa meringankan beban mereka karena profil risiko tiap orang terutama yang menengah ke bawah ini kan sangat memprihatinkan ya. Ada yang dari warung jajanan saja, ada yang bahkan jadi buruh serabutan ingin tetap ibadah haji. Apakah ada sebuah solusi untuk ke mereka agar mereka juga tetap melakukan ibadah haji, Pak Jaja? Memang ini menjadi pikiran kita bersama, Mas, antara pemerintah dengan DPR. Bagaimana agar calon jamaah haji ke depan itu akan rasa ringan dan dalam melunasi dana BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Salah satunya adalah peningkatan yang ke depan ini, Mas, yang tahun ini ya. Yang ke depan itu adalah kita pikirkan bagaimana untuk meningkatkan nilai setoran awal. Atau juga dapat mencicil, Mas. Padahal ini kan mereka sudah 10 tahun menaruh uang yang 25 juta itu gitu ya. Kalau kita lihat dari bunga perbankan yang dapat dikumpulkan paling besar itu adalah 11 juta. 11 juta misalkan sama 10 tahun atau 11 tahun ini ditambah yang 25 juta baru 36 juta. Nanti kembali lagi kepada mereka living cost dalam bentuk besar yaitu 750 SAR. Ini artinya ada dana yang akan kembali kepada mereka sekitar 3 juta sekian. Artinya kalau memang dari 25 dengan 10 ya, 35 dalam masih ada 31 juta. Padahal perjalanan ibadah haji adalah 90 juta. Artinya kan memang masyarakat ini masih ada yang terbebani. Ke depan ini, Mas, memang mungkin harus ada peningkatan nilai setoran dan juga ada cicilan di tengahnya. Sehingga mungkin masyarakat tidak akan terlalu berat untuk pelunasannya ke depan. Tetapi untuk jemaah haji tahun ini, sebagaimana ketetapan DPR yang ditetapkan dalam kesimpulan kemarin dan sama-sama pemerintah sudah menetapkan berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Jadi bagi jamaah, sebagaimana tadi saya sebutkan, bagi jamaah yang lunas 7 tahun 2020 tidak membayar, tapi bagi jamaah tahun 2022 hanya 9,4, yang 2023 adalah 23,5, dan itu yang harus ditunaikan. Demikian, Mas. Kita harapkan diskusi kita hari ini bisa memberikan informasi yang penting ya, agar saudara-saudara kita yang ingin menunaikan rukun Islam kelima bisa terlaksana. Terima kasih Pak Jaja telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Pak Jaja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jajanan tradisional dodol Nyak Mai eksis mempertahankan kebudayaan Betawi. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.